Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatul azimah. Nikmat yang paling besar ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sekalian menjadi seorang mukmin yang semoga senantiasa tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam sebuah kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu kitab Arba'in Nawawi karya Imam An-Nawawi, yang disarah langsung oleh beliau pada hadis nomor 18 tentang 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa hadha hadisun hasan. Wa qala al-akhar wa hadha hadis hasan sahih. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan jawaban dari 3 pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada para ulama, para imam. Di antaranya salah satu pertanyaannya adalah kaifa nata'amal ma'al khaliq? Bagaimana kita harus berinteraksi dengan Sang Khaliq? Maka kami akan bacakan hadis jawabannya nanti. Pertanyaan yang kedua adalah kaifa nata'amal ma'a hadzal jasad? Bagaimana kita harus berinteraksi dan berhubungan dengan jasad kita ini? Yang ketiga, wa kaifa nata'amal ma'an nas? Bagaimana kita harus berinteraksi dan berhubungan dengan manusia? Maka kami bacakan hadisnya dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau berdua. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawaban dari pertanyaan yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, kaifa nata'amal ma'al khaliq? Bagaimana kita berinteraksi dengan Sang Khaliq? Jawabannya adalah kaifa nata'amal ma'al khaliq. Jawabannya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun panjenengan berada, dalam kondisi puasa maupun tidak, dalam kondisi Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan tentang ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah panjenengan sekalian bertakwa kepada Allah di waktu sendirian, di waktu sepi, sebagaimana panjenengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat banyak kerumunan manusia. Tatkala mereka berada di tengah-tengah manusia, berkumpul dengan orang-orang yang baik, manfaatnya adalah ikut kebaikannya. Ia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tatkala ia sendirian? Tatkala ia menjalankan puasa kemudian sendirian, tatkala kemudian memegang handphonenya ia sendirian, tatkala menonton hiburan di hadapan televisi yang sebagian para ulama mengharamkan dan keluarkan dari rumah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tidak harus maksiat di luar rumah. Di dalam rumahnya sendiri kadang-kadang ia bermaksiat.
Maka inilah pesan Nabi yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun panjenengan berada. Tatkala kita menonton televisi, kemaksiatan tidak bisa terhindar. Kadang-kadang dari pagi sampai sore, sampai malam yang seharusnya membaca ayat suci Al-Quran dan sedikit tertidur, menonton televisi sampai ditonton oleh televisi. Maka itulah kata para ulama, sungguhnya banyak sekali manusia terhalang dari husnul khatimah, asbabnya yang satu ini. Maka kalau bisa panjenengan keluarkan hal-hal yang menjadikan maksiat di rumah dan menjadikan pertengkaran antara suami dan istri, dan kemudian dayut membiarkan segala keburukan yang terjadi di dalam rumah tangganya, maka hindarkan kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah kaifa nata'amal ma'a hadzal jasad? Bagaimana kita berinteraksi, berhubungan dengan jasad yang kita miliki ini? Maka jawabannya ada wasiat Nabi yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Tempel, erat, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan dan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara zahir kalau kita lihat satu kebaikan bisa menghapus satu keburukan, tetapi tidak. Dasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya misalkan ba'da sholat. Setelah panjenengan sholat adalah perintahnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali sholat-sholat tertentu seperti sholat subuh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ini yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ingin memohon kepada Allah luasnya rizki, dan ingin memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala amalan yang diterima dalam sehari penuh ini. Maka kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, pada sholat yang paling ringan zikirnya. Setelah kita membaca istighfar, astagfirullah, 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 kemudian zikir dan dia membaca Allahu Akbar 10 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah 10 kali. Ini yang paling ringan. Dan kemudian tasbih 10 kali. Siapa yang senantiasa membaca demikian kata Nabi, maka menjadi catatan lisan itu 150 catatan kebaikan. Ini. Makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa bi sayyi'atal hasanata tamkuha. Tempel erat perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dalam riwayat Muslim dijelaskan ba'da salat, lalu panjenengan berzikir kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup jubahnya genap 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi dalam sabdanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sebanyak bumi di lautan. Makanya ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempel terus perbuatan buruk dengan kebaikan. Jangan ditempel keburukan dengan keburukan, maksiat dengan maksiat. Kita hafal satu hadis Nabi dalam bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semuanya manusia berharap ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi syarat diampuni inilah yang sering kita abaikan. Apa syaratnya? Menghindarkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah selama kita menjalankan ibadah puasa. Sampai di malam hari, sampai tertidur kita menghindarkan segalanya. Kadang-kadang di siang hari nggak sempat, tapi di malam hari. Kadang-kadang di malam hari nggak sempat, waktu makan sahur. Padahal waktu makan sahur itu waktu-waktu yang mustajab seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nonton? Kenapa harus WhatsApp? Kenapa harus minta Instagram? Kenapa harus YouTube? Bagi para pemuda menghabiskan. Andai kata dia membuka Al-Quran sebagaimana ia membuka handphonenya, tentunya dalam satu bulan mereka akan berkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan. Maka sahabat Nabi tak kala terjatuh dalam sebuah kesalahan, menyesalnya luar biasa.
Saya kisahkan satu kisah sebelum kami tutup. Satu kisah dari Ma'is bin Malik, dan juga satu kisah dari seorang wanita dari Bani Junaiha. Beliau ini terjatuh dalam perkara dosa besar kaum muslimin. Apa dosa besar yang dia lakukan? Adalah zina. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Rasul saja tidak tahu. Maka karena takutnya dia kepada Allah, ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa itu, maka menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berbuat zina, fatahhirni, bersihkan aku wahai Rasul. Radda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi marratal ula. Rasul menolak pada kali yang pertama. Apa yang terjadi? Pelajaran penting, tidak ada saksi. Maka kaum muslimin kalau tidak ada saksi, kembalikan dia. Ada saksi. Yang kedua kalinya sama, ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni. Kami telah berbuat zina wahai Rasul. Maka fatahhirni, bersihkan aku. Radda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi marratatannya. Bimaratisanya, pada kali yang kedua ditolak sama. Tetapi kedua kalinya ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat, lihat Ma'is. Siapa Ma'is? Lihatlah akalnya, sempurna nggak akalnya dia? Karena kalau muslimin dikhawatirkan, Rasul dikhawatirkan menimpakan suatu hukuman pada orang yang akalnya kurang sehat. Dan ini udur. Kalau akalnya kurang sehat, udur. Nggak sholat nggak apa-apa, nggak dosa deh. Kalau sholat mendapatkan pahala. Nah, kemudian ternyata sahabat kemudian kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, Ma'is akalnya sehat, dia orang yang paling taat. Dia juga beramal, dia juga sholat, dia juga taat kepada Allah dan engkau ya Rasul. Maka yang ketiga kalinya tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak, pecahkan kepalanya, selesai dia. Dosa-dosanya kemudian hilang. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan. Dan ini pun terjadi kepada seorang wanita dari Bani Junaiha, sama juga seperti Ma'is. Kembali, suruh kembali. Yang kedua, suruh kembali. Yang ketiga, suruh mengajak walinya. Maka dibilangi walinya bahwa dia perempuan ini berzina, engkau walinya. Maka ditanyakan, adakah anak itu di dalam perutmu? Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak yang ada di dalam perut ini memiliki hak. Kalau ibunya dirajam, anak akan mati. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pelihara dia sampai ia melahirkan. Tatkala melahirkan, kembali kepada Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti berdasarkan sabda Nabi dalam surat An-Nisa bahwa kalau bayi itu lahir, haknya mendapatkan air susu ibunya selama berapa tahun? 2 tahun. Suruh kembali. 2 tahun kemudian silakan kembali. Ini pelajaran penting bagi kita kaum muslimin dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala menjadi hakim ingin menghukum manusia, maka dilihatlah mafsadat dan mudaratnya dan masalahnya. Maka tatkala dia kembali kepada Rasulullah, mengajak anaknya, dikatakan, ya Rasul, anakku telah memegang benda, telah memegang roti dan bisa memasukkan roti ke dalam mulutnya. Maka dipeganglah sang anak, dijauhkan dari ibunya sejauh-jauhnya oleh sahabat, dan kemudian ditimpahkan hukuman itu. Selesai. Ini di kalangan para sahabat, orang-orang soleh seperti itu, takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup cobaan kali ini, kaifa nata'amal ma'an nas, bagaimana kita harus berinteraksi, berhubungan dengan manusia. Jawabannya yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berperangailah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Khairun nas ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya amalan apa yang mengibarkan kami masuk ke dalam surga, yaitu bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq. Ditanya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu amali afdal, amalan yang bagaimana yang paling utama di sisi Allah? Qala husnul khuluq. Ketahuilah jamaah sekalian, ibadah yang kita lakukan akan membentuk akhlak. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul dan kemudian ibadah itu diterima di hadapan Allah, pastinya akan membentuk akhlak. Seorang muslim yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka endingnya adalah akhlaknya. Kalau ada seorang muslim kemudian semakin ibadah semakin tidak berakhlak, ada yang salah dalam hal ibadah. Mungkin tidak sesuai tuntunan, mungkin niatnya kurang benar, mungkin ada segala sesuatu yang perlu dibenahi. Ketahuilah, ibadah itu akan membentuk akhlak. Demikian kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan.
Semoga kita apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi panjenengan sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.